قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar suara Al-Furqan, rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberkahi kita semua. Pada siang yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui Al-Furqan TV atau melalui suara Al-Furqan, yaitu dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bahja Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'i Al-Akhbar karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis ke-19. Dalam hadis yang ke-19 ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Maksudnya di sini dalam masalah dunia, melihat orang yang di bawah kita dalam masalah dunia. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyandur ila man huwa asfala minhu. Apabila salah seorang di antara kalian yang melihat orang yang diberikan kelebihan, keutamaan dalam hal harta maupun penampilan, maka hendaknya dia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya, orang yang di bawah darinya dalam hal harta maupun penampilan. Maka dalam hadis ini, dalam riwayat Bukhari disebutkan di sini fil mal wal khalq. Intinya dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia kita hendaknya melihat kepada orang yang berada di bawah kita, yang keadaannya di bawah kita. Selanjutnya beliau katakan wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang yang keadaannya di atas kalian. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih layak, lebih patut agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah taala. Ayohal ikhwah, para pemirsa, wa ya ayyatuhal akhwat, pemirsa Al-Furqan TV dan Suara Al-Furqan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Hadis ini secara umum menjelaskan kepada kita bagaimana kita menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW dalam hadis ini mengajarkan kepada kita agar menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melihat orang yang keadaannya berada di bawah kita dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia, kita melihat keadaan orang yang keadaannya di bawah kita, bukan melihat orang yang keadaannya lebih baik daripada kita. Karena dengan kita melihat orang yang keadaannya lebih buruk daripada kita, maka akan muncul dari kita sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita ditimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, kemudian kita melihat ada orang lain yang keadaannya atau musibah yang ia rasakan ternyata lebih berat dari musibah yang dialami oleh kita, maka ketika saat itu akan muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan singkat terkait hadis yang mulia ini. Mari kita melihat bagaimana penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala terkait hadis yang mulia ini. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya laha min wasiyatin nafi'atin wa kalimatin syafiyatin wafiyah. Beliau mengawali penjelasan beliau dengan kalimat ta'ajjub. Beliau katakan, ya laha min wasiyatin nafi'ah. Alangkah bermanfaatnya wasiat ini, wasiat Rasulullah SAW ini. Dan alangkah menyembuhkannya kalimat nubuah ini. Alangkah menyembuhkan dan mencukupkan kalimat nubuah ini. Jadi seakan-akan beliau memisalkan kufrun ni'mah seperti penyakit. Maka untuk mengobati kufrun ni'mah adalah dengan cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara melihat orang yang berada di bawah kita, orang yang keadaannya lebih buruk daripada kita. Selanjutnya beliau katakan, fahada yadullu alal hasi ala syukrillah. Maka hadis ini menunjukkan anjuran untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bil i'tirafi bi ni'amihi. Bil i'tirafi bi ni'amihi, yaitu dengan mengakui segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wat tahaddusi biha, dan menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anati biha ala ta'atil mun'im, dan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati zat pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh rahimahullah menyebutkan 3 rukun syukur. Pertama, dengan mengakui bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati, adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka hendaknya kita senantiasa menisbatkan nikmat-nikmat yang kita nikmati kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin kita bersyukur kepadanya. Karena orang yang tidak menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa bahwasanya segala nikmat yang dia nikmati adalah hasil dari usahanya sendiri. Maka dengan mengakui bahwa segala nikmat adalah dari Allah, maka semakin tumbuh rasa syukur kita, semakin bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bertambah pula nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita. Selanjutnya rukun kedua yaitu kita menceritakan nikmat tersebut. Kita menceritakan nikmat-nikmat tersebut setelah kita mengakui, yaitu dengan hati kita. Kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan mengucapkan alhamdulillah atau dengan menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain, yang tentunya kita harus tahu apakah orang tersebut memiliki sifat hasad ataukah tidak. Yang mana apabila kalau orang tersebut memiliki sifat hasad, maka ini akan memadaratkan kita. Tapi kalau kita tidak tahu atau ingin menceritakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga tidak mengapa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Maka tidak mengapa secara hukum asal menceritakan nikmat kepada orang lain itu hukumnya boleh. Akan tapi apabila dia mengetahui bahwasanya orang yang kita ceritakan nikmat kita kepadanya akan menjadikan dia hasad kepada kita, maka hendaknya tidak kita ceritakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya rukun ketiga dari rukun syukur adalah al-isti'anah biha ala ta'atil mun'im, yaitu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga rukun syukur ini mencakup bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan. Selanjutnya beliau katakan wa fi'li jamil asbabil mu'inati ala syukur, dan mengerjakan seluruh sebab-sebab yang dapat membantu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syukra lillahi ra'sul ibadah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pokok dari ibadah. Wa aslul khair, dan pokok dari kebaikan, dari segala kebaikan. Wajibun alal ibad, dan hukumnya wajib atas seluruh hamba. Fa innahu ma bil ibadi min ni'matin zahiratin wala batinatin khasatin aw amatin illa minallahi. Karena sesungguhnya tidaklah ada pada seorang hamba berupa nikmat baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik nikmat yang khusus maupun nikmat yang umum, melainkan nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan nikmat apapun yang kalian rasakan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi ya'ti bil khairi wal hasanat, dan Allah lah yang mendatangkan manfaat dan kebaikan-kebaikan. Wa yadfa'u su'a was sayyi'at, dan yang menolak keburukan dan kemadaratan. Wa yastahiqu ay yabdula lahul ibadu minasyukri ma tasiru ilaihi quwahum. Maka selayaknya seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia menjadi kuat. Wa alal abdi ayas'a bi kulli wasilatin tusiluhu wa tu'inu ala syukur. Dan hendaknya dia mengerahkan
segala usahanya, menempuh setiap wasilah perantara yang dapat mengantarkan dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau katakan, waqad arsyada sallallahu alaihi wasallam ila hadad dawa'il ajib. Dan Nabi SAW telah menasihati, telah membimbing untuk mengambil obat yang menakjubkan ini, yaitu dengan cara melihat orang yang lebih buruk keadaannya daripada kita dalam hal dunia, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabab al-qawi li syukri ni'amillah, dan sebab yang sangat kuat untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa huwa ayyal hadal abdu fi kulli waqtin man huwa dunahu fil aqli wan nasabi wal mal, yaitu dengan memperhatikan seorang hamba, memperhatikan pada setiap waktunya kepada orang yang berada di bawahnya, yaitu orang yang keadaannya berada di bawahnya dalam hal akal, nasab maupun harta. Wa asnafin ni'am, dan memperhatikan jenis-jenis nikmat, yaitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitung-hitungnya. Famata istadama hadan nadhara, maka kapanpun seorang hamba senantiasa melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ittarrahu ila kasrati syukri rabbih was sana'i alaih, maka dia akan semakin butuh, semakin banyak dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yazalu yara khalqan katsiran dunahu bidarajatin fi hadil awsaf, karena senantiasa dia akan melihat orang-orang yang berada di bawahnya, orang-orang yang keadaannya lebih buruk darinya. Wa yatamanna katsirun minhum ayyasila ila qaribin mimma utiyahu min afiyatin wa malin wa rizkin. Sedangkan banyak sekali orang-orang yang berangan-angan, yang menginginkan seperti dirinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, harta dan rezeki. Wal khalqin wa khuluqin, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala badan yang kuat, fisik yang kuat, wa khuluqin, dan akhlak, perilaku yang baik. Fa yahmadullah ala dzalika hamdan katsiran, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak. Wa yaqul, dan mengatakan alhamdulillahi alladzi an'ama alayya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepadaku, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan memberikan kelebihan kepadaku di atas kebanyakan orang, kebanyakan makhluk. Ini adalah bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia melihat orang-orang yang keadaannya lebih buruk daripada dia. Maka tatkala dia senantiasa memperhatikan masalah-masalah tersebut, akan semakin bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak ketaatan yang akan dia lakukan, ibadah yang dia laksanakan, karena dia merasa bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sepantasnya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin berusaha untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala,
mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau memberikan contoh di sini atau cara agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, yanzuru ila khalqin katsirin mimman sulibu uqulahum. Di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara cara yang dapat menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya melihat kepada sekian banyak orang yang kekurangan akal, yang diambil, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akal mereka. Artinya orang-orang yang kurang waras akalnya. Maka seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, kesehatan akal, tatkala dia melihat orang-orang yang kurang akalnya atau orang-orang yang hilang ingatan atau orang gila, maka dia akan tumbuh darinya sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, fayahmada rabbahu ala kamalil akal, maka dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Rabbnya atas kesempurnaan akal yang dia miliki. Karena itu tatkala kita melihat, tatkala kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali kita datang ke rumah sakit jiwa, kita bisa melihat bagaimana keadaan orang-orang yang hilang ingatannya atau orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Maka ketika itu akan tumbuh dari hati kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan akal yang sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau katakan, wa yushahidu aliman katsiran wa yushahidu alaman katsiran laisa lahum qutun muddakhar. Dan di antara cara untuk menumbuhkan sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat sekian banyak orang yang tidak memiliki makanan, tidak memiliki simpanan makanan, wala basakinu ya'wuna ilaih, dan tidak pula memiliki tempat tinggal yang dengannya mereka bernaung, bertempat tinggal. Wa mutmainnun fi maskani, sedangkan dia merasa tenang tinggal di rumahnya. Muwassaun alaihi rizqahu, dan diberikan keluasan dalam rizkinya. Maka di sini seorang hendaknya memperhatikan orang yang berada di bawahnya, orang yang berakal. Apabila dia ingin bersyukur, maka lihatlah orang yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terganggu akalnya, orang yang tidak memiliki orang yang kurang makanannya. Hendaknya dia melihat orang lain yang berada di orang yang lebih buruk darinya, atau orang yang bisa makan sehari, setiap hari. Apabila dia ingin bersyukur, maka lihatlah berapa banyak orang yang untuk sehari pun dia tidak bisa makan, atau orang yang tidak memiliki rumah atau belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggal. Hendaknya dia melihat berapa banyak orang yang tidak memiliki rumah, yang tinggal di jalanan. Maka akan tumbuh ketika saat itu rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain disebutkan oleh mu'alif di sini, wa yara khalqan katsiran qad ibtulu bi anwa'il amrad, dan hendaknya dia melihat berapa banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang bermacam-macam. Wa asnafil asqam, dan penyakit-penyakit yang berjenis-jenis. Wa mu'afan min dzalik, sedangkan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Musarbal bil afiyah, diselimuti kesehatan, keselamatan. Apalagi penyakit zaman sekarang lebih banyak. Berapa banyak penyakit-penyakit yang baru yang tidak ada pada zaman dahulu. Dan berapa banyak orang yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa sakit seperti sakit stroke, sakit jantung dan sakit-sakit yang lain, sedangkan kita dalam keadaan sehat, maka ini perlu disyukuri oleh seorang muslim yang ingin bersyukur, yang ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa yushahidu khalqan katsiran qad ibtulu bi bala'in afdha min dzalik. Dan hendaknya dia menyaksikan banyak sekali orang-orang yang diberikan oleh Allah ujian yang lebih besar dari itu. Di antara ujian yang lebih besar dari penyakit, kemiskinan dan yang lainnya adalah ujian dalam atau musibah yang menimpa agama. Bin hirafid din wal wuqu'i fi qaduratil ma'asi, yaitu musibah dalam masalah agama dengan terjerumusnya dia dalam kemaksiatan. Wallahu qad hafidhahu minha au min katsir minha, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dari perbuatan maksiat atau sebagian dari kebanyakan maksiat. Maka seorang tatkala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik berupa hidayah, hidup di lingkungan Islam, di masyarakat yang menegakkan syariat Islam, maka perlu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semakin kuat rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia melihat orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah. Hendaknya dia melihat orang-orang yang bergelimang dalam kemaksiatan. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kita doa agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari musibah yang menimpa agama. Kata Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau ya wahai Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kami musibah dalam urusan agama kami. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kita dari kemaksiatan, dari kesesatan, dari pemikiran sesat. Karena musibah dalam agama, dalam urusan agama akan memberikan kemadaratan kepada seorang hamba bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Karena itu Syekh di sini mengatakan bahwasanya musibah yang paling besar adalah musibah dalam urusan agama. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, berupa kefakiran, kemiskinan, itu hanya bermudarat kepadanya di dunia saja. Tapi kalau orang tersebut terkena musibah dalam urusan agama, maka akan bermudarat untuk dunia dia dan juga untuk akhirat dia. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melihat orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk berupa Islam, nikmat Islam. Maka disitulah akan tumbuh rasa nikmat, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kuat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'ammal unasan katsirina qad istawla 'alaihimul ham, dan dia memperhatikan berapa banyak orang-orang yang dikuasai oleh kesedihan, wa malakahumul huznu wal wasawis, dan dikuasai oleh kecemasan dan waswas, wa dhiqis sadr, dan kesempitan hati. Thumma yandur ila afiyatihi min hadad da, kemudian dia lihat kepada dirinya berupa keselamatan dari penyakit tersebut. Tatkala dia
berada dalam keadaan senang, agar dia tidak lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia melihat orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesedihan, berupa kecemasan atau penyakit was-was. Penyakit was-was seperti orang yang ketika melakukan ibadah seperti wudu diganggu oleh setan, dibisikkan oleh setan bahwasanya dia belum berwudu dengan wudu yang sempurna. Akhirnya dia mengulang-ulang wudunya sampai keluar waktu sholat. Ini penyakit was-was. Penyakit was-was yang menimpa sebagian kaum muslimin. Maka tatkala kita melihat orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit tersebut, maka akan timbul dari hati kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yandur ila afiyati min hadad da wa minnatillahi alaihi bi rahatil qalb. Kemudian dia melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa hati yang tenang, hatta rubbama kana faqiran yafuqu bihadin ni'mah nikmatil qanaati wa rahatil qalb katsiran minal aghniya. Sampai-sampai barangkali orang yang fakir mengungguli, berada di atas orang-orang yang kaya yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab nikmat qanaah dan nikmat ketenangan hati. Jadi banyak sekali orang-orang yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki harta yang banyak tapi tidak merasa tenang hatinya. Tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Sedangkan ada orang lain yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, tapi dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, qanaah, menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hatinya merasa tenang. Bisa jadi orang yang kaya tersebut iri kepada orang yang status sosialnya berada di bawahnya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya kami dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Kemudian beliau katakan, lau ya'lamu al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaih la jaladuna bisuyuf. Kalau sekiranya para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kami rasakan, mengetahui keadaan kami, niscaya mereka akan memerangi kami dengan pedang-pedang mereka. Maksudnya apa? Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa harta yang melimpah, bisa jadi dia iri karena merasa tidak menemukan ketenangan, kebahagiaan di dalam hati mereka. Sedangkan orang-orang yang berilmu, para penuntut ilmu, mereka merasakan ketenangan yang luar biasa meskipun mereka hidup serba pas-pasan. Inilah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena ketenangan itu sumbernya adalah di hati. Harta bukanlah barometer kebahagiaan. Berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, harta yang banyak, tapi untuk tidur saja dia tidak bisa. Sedangkan dia melihat misalnya tukang sapu di jalanan yang begitu ramai, tapi dia dengan nikmatnya dia bisa tidur di bawah pohon yang jauh dari kemewahan, atau mungkin dia beralaskan dedaunan
tanpa bantal, tanpa selimut, tanpa kasur, tapi bisa tidur dengan tenang. Sedangkan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan berupa fasilitas yang banyak, dia bisa tidur di atas kasur yang empuk, bantal yang nyaman, tapi tidak bisa merasakan tidur yang nyenyak. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qanaah dengan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Selanjutnya beliau katakan, "Tsumma man ubtili'a bi syai'in min hadhil umur yajidu 'alaman katsiran a'dhama minhu wa ashadda musibatan fa yahmadullaha 'ala wujudil 'afiyah wa 'ala takhfifil bala fa innahu ma min makruhin illa wa yujad makruhun a'dhamu min." Kemudian barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ujian dari perkara-perkara tersebut, kemudian dia dapati orang lain banyak yang diberikan musibah yang lebih besar, yang lebih parah, lebih berat, maka dia akan bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan dia, keselamatan dia dari musibah tersebut, dan bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari musibah tersebut. Karena sesungguhnya tidaklah ada sesuatu yang dibenci, melainkan ada sesuatu yang dibenci yang lain yang lebih besar. Artinya seorang yang merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang mungkin dia tidak sanggup untuk menghadapi ujian tersebut, bisa jadi ada ujian yang lebih besar dari yang ujian yang dia alami, yang dia rasakan. Maka tatkala orang yang diuji dengan musibah, agar dia kuat dalam menghadapi musibah tersebut, caranya adalah dengan melihat musibah yang dirasakan oleh orang lain, musibah yang lebih besar yang dirasakan oleh orang lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menguji seorang hambanya yang mana hamba tersebut tidak sanggup untuk menghadapi ujian tersebut. La yukallifu nafsan illa wus'aha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita ditimpa musibah, maka yakinlah bahwasanya musibah tersebut tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu kepada kita kecuali karena kita bisa menghadapi musibah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Maka semakin tinggi status seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin besar musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan ujikan kepadanya. Semakin besar ujian yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan padanya. Sebagaimana kata Nabi SAW, asyaddu bala'an indallahi ta'ala al-anbiya sumal amsal fal amsal. Atau kama qala SAW, ujian yang paling besar adalah ujiannya para nabi, kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Maka semakin orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin orang tersebut berilmu, maka semakin besar pula ujian yang akan dia hadapi. Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi hambanya. Selanjutnya beliau katakan, faman wufiqa lil ihtida'i bi hadzal hadyi alladhi arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal syukruhu fi quwwatin wa numuwin. Maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menempuh hidayah ini melalui bimbingan Nabi SAW, wasiat Nabi SAW dalam hadis ini, dengan menerapkan hadis Nabi SAW, mengamalkan hadis SAW ini, maka senantiasa dia akan senantiasa rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kuat dan
bertambah. Walam tazal ni'amullahi ta'ala tatra wa tawala. Dan senantiasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertambah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka kami akan tambah nikmat kami kepadamu. Maka seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmatnya. Wa min aksil qadiyah fartafa'a nadharuhu wa sara yanzuru ila man huwa fawqa min al-afiyati wal mal wa rizq wa tawabi dzalik fa innahu la budda ay yasdariya ni'matallah wa yafkudu syukrahu. Dan sebaliknya, orang yang melihat kepada orang yang berada di atasnya, orang yang berada di atasnya dalam merasakan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal nikmat, baik kesehatan, harta maupun rezeki dan yang lainnya, maka hal itu akan menyebabkan dia merasa atau meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wa yafqidu syukrahu, dan akan hilang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mata faqada syukru wa mata fuqida syukru tarahalat anhu ni'am wa tasabaqat ilaihi niqam wa mumtuhina bil ghammi wal mulazimi wal husni daimi wa tasakhut lima huwa fihi minal khair wa adamur ridha billahi rabba wa mudabbira wa dhalika dararun fid dini wad dunya wa khusran mubin. Maka orang yang hilang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan hilang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan datang bencana, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesedihan yang terus-menerus, kegelisahan yang terus-menerus, dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepadanya. Dan dia akan merasa tidak ridha, seakan-akan dia tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah adalah Rabb dia yang mengatur segala urusan dia. Maka hal itu termasuk kemadaratan yang menimpa hamba tersebut dalam agama maupun dunianya, dan akan menyebabkan kerugian yang besar. Ini apabila rasa syukur seorang hamba telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini, yaitu dengan cara melihat orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia, baik harta, kekayaan, dan nikmat yang lain. Wa alam anna man tafakkara fi kasrati ni'amillah wa tafattana li ala illahi adh-dhahirati wal batinah. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang memikirkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nikmat yang nampak maupun nikmat yang tersembunyi, yang tidak nampak, wa anna la wasilata laha ilaiha illa mahdhu fadlillahi wa ihsani, dan tidak ada wasilah atau perantara untuk meraih nikmat tersebut kecuali murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna jinsa min ni'amillahi la yaqdirul abdu ala ihsa'i wa ti'dadihi fadlan an jamil ajnas. Dan bahwasanya satu jenis dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah seorang hamba sanggup untuk menghitungnya, lebih-lebih seluruh jenis nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlan an syukri, lebih-lebih pula untuk bersyukur. Kalau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sanggup, bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu saja dari jenis nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, tidak ada yang sanggup menghitung
manfaat dari nikmat tersebut. Contoh seperti mata. Kalau kita disuruh untuk menghitung atau manfaat dari mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat atau manfaat dari nikmat mata. Karena untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh di sini, fa inna yattaru ila al-i'tiraf tam bin ni'am. Karena untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pengakuan yang sempurna. Bahwasanya nikmat-nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratis sana 'ala Allah, dan berbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Wastahya min rabbi ay yasta'ina bi syai'in min ni'ami 'ala ma la yuhibbu wa yardah. Dan dia merasa malu kepada Rabb-nya, yaitu tatkala dia menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhoi olehnya. Jadi apabila kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan nikmat yang diberikan olehnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Wa aujaba lahul haya' min rabbih alladhi huwa min afdali syu'abil iman. Dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat malu termasuk cabang-cabang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabang-cabang yang paling utama dari iman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu bercabang, dan di antara cabang-cabang keimanan adalah rasa malu. Maka tatkala seorang hamba merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum sanggup menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka itu adalah tanda bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastahya min rabbi ayyarahu haitsunahu. Dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah melihatnya mengerjakan yang dilarang olehnya, aw yafqida wa haitsu amarah, atau tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, atau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak atau belum membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat tersebut dalam rangka beribadah kepadanya. Contoh misalnya orang yang antara makhluk dengan yang makhluk yang lain. Tatkala ada orang yang berbuat baik kepada kita, tatkala ada orang yang berbuat baik kepada kita, itu pasti ada kecenderungan hati. Pasti ada kecenderungan hati ingin membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali? Maka tentunya untuk membalas nikmat tersebut tidaklah cukup kita dengan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa kurang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saja beliau katakan, walamma kana syukru madarul khairi wa unwanahu. Maka tatkala syukur adalah poros dari kebaikan dan tanda-tanda kebaikan, qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, inni uhibbuk, sungguhnya aku mencintaimu wahai Mu'adz. Fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin maktubatin. Maka janganlah engkau tinggalkan
di setiap akhir salat wajib Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperbagus ibadah kepadamu. Ini adalah doa Nabi SAW yang beliau ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Dalam doa ini disebutkan wa syukrik, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrik, menunjukkan bahwasanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan taufik, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita mengandalkan diri kita. Kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rasa syukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW dalam hadis yang lain pernah bersabda, Allahumma ja'alni laka syakkara laka dhakkara, Allahumma ja'alni u'dimu syukraka wa uksiru dzikraka wa atba'u nushaka wa ahfadu wasiyatak. Dalam hadis beliau pernah mengajarkan sebuah doa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa bersyukur kepadamu, orang yang senantiasa mengingatmu, dan jadikanlah aku orang yang mengagungkan rasa syukur kepadamu, memperbanyak mengingatmu dan mengikuti nasihatmu dan menjaga wasiatmu. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, agar senantiasa kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepadanya dan mengamalkan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Wa qad i'tarafa a'dhamu syakirina bil ajzi an syukri ni'amillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsika. Wallahu a'lam. Dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rasa syukurnya paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang merasa lemah. Orang yang merasa lemah dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa bahwa dia termasuk hamba yang paling bersyukur. Jadi orang yang mengakui bahwasanya dia lemah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang bersyukur. Itulah hakikat orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengakui bahwasanya dia tidak sanggup membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, yang mana hadis lengkapnya adalah tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha bangun di pertengahan malam dan merasa kehilangan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW sedang sholat, dan ketika sujud Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik, la uqsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan keselamatanku dari hukumanmu. Aku tidak sanggup menghitung pujian kepadamu sebagaimana pujian yang engkau puji dirimu sangatlah banyak. Kama asnaita ala nafsik, karena pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang yang senantiasa merasa belum cukup untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa tidak sanggup membalas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak sanggup membalasnya. Bahkan persendian, tulang-tulang sendi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita ingin menebusnya, maka
kita harus bersedekah. Jadi Allah SWT menciptakan manusia yang terdiri dari 360 persendian, yang mana apabila seorang hamba ingin membalas nikmat Allah berupa tulang sendi, hendaknya dia bersedekah sebanyak 360, sejumlah tulang sendi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ini sangat berat. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW memberikan keringanan, yaitu dengan cara sholat duha. Dengan cara sholat duha. Maka tatkala seorang sholat duha, maka sejatinya dia telah mensyukuri nikmat atau 360 tulang sendi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini salah satu contoh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Yang begitu banyak yang apabila kita ingin membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, menghitungnya saja kita tidak mampu, lebih-lebih kita mensyukuri nikmat tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepadanya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kufrun nikmah, dari mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah hadis ke-20 pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.